lagi dengan semangat, kita masih di Islam itu Indah. Aku sudah bersama dengan Ustadz Syam. Iya. Ada pertanyaan yang mungkin ini orang sangat pengen banget dapat jawaban dari pertanyaan ini. Apa itu? Karena menurut mereka mana nih yang lebih berbahaya dalam cinta menurut Islam ya? Terlalu cepat melangkah Ke jenjang pernikahan, atau terlalu lama menunda sampai kehilangan? berarti belum menikah, tahu-tahu diambil orang. Iya gitu, karena kan sifat manusia kalau nggak buru-buru ya pelan-pelan aja Ya, gitu kan. ada juga yang terlalu pelan gitu. Betul, Siap. penjelasannya Ustadz Syam. Terima silakan. kasih Mas Soni, Tabe Guru Kusat Maulana Habib Utsman bin Yahya, para alim ulama, para jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu lama tidak baik, terlalu cepat juga tidak baik, berarti semua yang terlalu itu tidak baik. Makanya kita diajarkan itu qist ataupun tengah-tengah, subhanallah. Maka apa yang harus dilakukan kalau memang sudah ada niat dan kemampuan, jangan terburu-buru sehingga apa remnya? Satu remnya istikharah. Itu remnya tuh istikharah. Istikharah di pagi pertama, di pagi kedua, pagi ketiga sampai sepekan belum ada jawaban, belum ada kelancaran, berarti disuruh untuk nunda dulu itu. Kalau misalnya ini urusan usaha atau apapun itu. Tapi kalau memang sudah keinginannya besar, kemudian dilancarkan sama Allah, berarti jawaban istikharahnya adalah silahkan lanjutkan. Kalaupun sudah siap, mesti ada rem itu, tidak boleh terburu-buru juga. Istikharah. Yang kedua apa remnya lagi? Istisyarah. Apa istisyarah? Musyawarah sama keluarga. Ma, saya udah mampu nih. Ma, alhamdulillah perempuannya juga rela-rela aja kok. Kalau misalnya kami mulai dari ngontrak rumah dulu, rela aja kok dia pakai roda 2 dulu. Kenapa? Dia juga sekeluarganya, bapaknya juga pakai roda 2, ndak ada keluarganya pakai mobil. Dia mau kok kalau saya pakai, subhanallah. Maka musyawarah dulu sama keluarga. Namanya istisyarah. Jadi kalaupun mampu ada rem dengan istikharah, kalaupun mampu ada remnya lagi dengan istisyarah, berdoa dan meminta pendapat. Kalaupun menunda, jangan juga terlalu lama menunda, karena subhanallah menundanya dengan alasan apa? Ternyata kemampuannya ada, kemudian juga subhanallah kelaki-lakiannya juga ada, kewanitaannya juga ada. Maksudnya dia sudah dewasa nih, sudah mampu secara fisik, secara finansial, maka jangan juga ditunda lama-lama. Kenapa? Karena salah satu penyempurna agama dan penyempurna keimanan itu adalah pernikahan. Baik, dimulai dari istikharah, Istisyarah. kalau nggak ada jawaban juga istighosah, Betul. perlu nggak Ustaz? Istighosah? Iya. Boleh juga, karena istighosah itu artinya kan al-ghaith, hujan. Hujan, minta hujan, minta rahmat. Minta rahmat kepada, boleh Biar aja. gak kering hatinya biar ya. gak kering hatinya, Masya Allah. biar dilancarkan sama Allah. Masya Allah. Jangan Pasti nunda. abis itu Apa? Apa itu? Sony akan ngomong begini. Istirahat. Kalau istirahat. Baik, terima kasih guru-guru, tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Maulana tetap di sini, izin sama Habib Utsman juga ya, karena kita akan masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Kira-kira yang mau curhat yang mana ya? Boleh angkat tangannya. Yang mana mau curhat? Ah, malu-malu. Ibu aja deh, ibu ngangkat tangan duluan. Silakan ibu ikut saya sini, ayo. Kira-kira mau curhat apa? Udah di. Silakan. Iya. Langsung kasih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, saya minta izin, nama saya Ibu Roaini, saya mewakili Ibu Majelis Taklim dari Sekayu Musi Banyuasin. Saya ingin bertanya pada Pak Ustadz, seandai ini misalnya saya itu berbohong sama suami, masalahnya keuangan, tapi keuangan itu suami saya itu tidak mencukupi dalam rangka kami itu punya utang. Nah, tapi saya itu ada tabungan sisa dari ini belanja setiap hari. Nah, jadi saya itu bohong dengan dia itu mau bayar utang itu. Apakah posisinya saat aku itu berdosa dengan suami, apakah suami itu berdosa juga? Karena kebutuhan itu tidak full. Nah, itu yang saya ingin bertanya. Gimana Ustadz Maulana? Gini ya, persoalan nafkah dalam Islam tidak pernah disebutkan jumlahnya. Yang pertama, jadi tidak pernah harus segini nafkah, enggak. Nafkah itu sesuai kemampuan, sesuai kebutuhan,
istri. Jadi kemampuan suami, kebutuhan istri. Yang ketiga, kesepakatan. Nah, kalau ibu sudah diberikan nafkah oleh suami, uang bulanan, tapi ibu pintar mengatur sampai ditabung, itu aman, itu milik ibu. Kalau ada suami nanya-nanya tentang uang yang sudah diberikan, itu jadi haram. Udah ngasih Sesuatu ditanya yang lagi. halal, sesuatu yang halal bisa jadi haram ketika suami nanya, itu uang-uang yang pernah saya kasih di mana? Oh, kayak nggak ikhlas jatuhnya ya. Mengungkit pemberian jatuhnya. Sedekah terbaik adalah sedekah suami kepada istri. Tapi ketika suami mengungkit pemberiannya, jatuhnya haram. Nah, ibu adalah wanita yang pintar. Tepuk tangan dulu. Masya Allah. Ibu nabung, sisihin. Pintar banget ibu. Sampai dengan tujuannya bagus. Bukan untuk kemewahan, tapi justru untuk membayar utang. Berarti nggak apa-apa ya Ustadz ya? Justru bagus. Bagus, Masya Allah. Takutnya, maaf Ya. ya saya enggak enak. Takutnya ada suami boros. Kalau Ya. tahu kalau istrinya punya uang tabungan, dia ambil lagi. Oke. Padahal tidak luas-luas itu utang gara-gara seperti itu. Baik, itu jawaban dari Ustadz Maulana ya. Kalau Habib Iya, Usman baik, gimana Habib? Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika seorang suami sudah memberikan uangnya terhadap istrinya, maka milik istri. Dan ketika seorang istri ingin mengeluarkan uang tersebut untuk apa? Untuk membantu suaminya, maka ini lebih afdol dan ia berpahala besar karena membantu suaminya bayar hutang dan lain sebagainya. Tetapi kalau ada seorang istri yang sengaja mengambil uang suaminya untuk kebutuhan makanannya, rumahnya, sekolah anaknya, nggak jadi masalah halal, nggak jadi masalah, diambil halal. Tapi kalau untuk kepentingan beli emas, untuk pamer, untuk keperluan yang sifatnya flexing, haram hukumnya. Oleh karena itu, jadikanlah keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Dengan apa caranya? Dengan jujur dan berbuat baik. Baik, terima kasih ya Jamaah udah datang ke Islam itu Indah ya. Yang di rumah juga terima kasih sudah nonton. Terima kasih para guru. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.